Wah, masih banyak saudara-saudara kita yang mungkin lagi keluar kota atau jalan-jalan ya karena liburan Natal dan Tahun Baru. Tapi kita di sini bersyukur bisa kita sama-sama untuk memuji memuliakan Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya, haleluya. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari yang indah ini ya Bapa. Di pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat ya Bapa, sehingga kami boleh sampai di tempat-Mu ini ya Bapa, untuk kami bersama-sama bersekutu memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan hati kami hanya tertuju kepada Engkau pada saat ini Tuhan. Kuasailah tempat ini, kuasai lingkungan ini Tuhan. Biar kami Tuhan boleh bebas-bebasnya untuk memuji menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan Tuhan, sehingga boleh sama-sama mereka bersama-sama kami beribadah di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Sepanjang kehidupan kami tahu Tuhan Kau senantiasa ada menyertai kami. Kau Bapa kami yang setia sepanjang tahun 2024 ini, dari bulan Januari sampai di akhir penghujung minggu ini, akhir dari tahun 2024. Kita mengucap syukur Bapak Ibu, kita tidak pernah terlepas dari penyertaan-Nya Tuhan. Kita tidak pernah terlepas dari kasih-Nya Tuhan. Mungkin ada doa-doa kita yang belum terjawab, atau memang yang sudah terjawab kita memang bersyukur. Tapi ketika ada doa-doa kita yang belum terjawab, terus Bapak Ibu jangan pernah bosan. Biarlah kita terus berdoa, terus berharap. Kita percaya Tuhan akan mendengar, Tuhan akan memberikan yang terbaik, karena Bapa kita ada Yesus yang setia. Haleluya. Kita percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dan selalu baru setiap hari. Haleluya. Mari katakan lagu ini dengan hati yang penuh kesungguhan Bapak Ibu saudara.
Bapak Ibu, mari kita merenungkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu juga merasakan berkali-kali Tuhan menolong kehidupan kita. Berkali-kali Tuhan sudah ada bersama kita, menyertai setiap kita. Sadari bahwa Tuhan begitu sayang, begitu kasihnya kepada kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Saya percaya Bapak Ibu, kita berada di tempat ini karena kita tahu Tuhan begitu mengasihi kita. Inilah bentuk kasih kita kepada Dia. Mari terus Bapak Ibu kita mengasihi Dia. Di tahun yang baru kita lebih semangat lagi, kita lebih mengasihi Dia lebih sungguh-sungguh lagi. Jangan pernah undur Bapak Ibu. Jangan pernah kita bermalas-malasan di dalam Dia. Karena kita sudah ditolong Dia, kita sudah dibantu Dia, kita sudah dibela Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya.
sukacita, ada damai sejahtera ya Bapak. Saat ini Tuhan kami berada di hadirat-Mu ya Bapak. Kami percaya saat ini Tuhan Kau menjamah setiap kami, mengurapi kami, membuat hati kami tenang ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami akan memuji, memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap untuk memuji Tuhan kita katakan amin. Kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah hari terakhir di tahun 2024. Mari kita dengan penuh sukacita kita mau all out di dalam Tuhan mengakhiri tahun 2024 ini, karena kita percaya Tuhan senantiasa adalah kekasih jiwa kita ya. Kamu Yesus kekasih jiwa. Mari kita bergoyang Bapak Ibu.
dipanggil, luar biasa kita akan merasa kegirangan ya Bapak Ibu Saudara. Yang penting hidup kita benar, hidup kita kudus, hidup kita berkenan di hadapannya. Ketika nama kita dipanggil, kita ada ya. Haleluya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Maaf yang bosan-bosan, baru bisa nyanyi, jadi gak usah. Kita akan persiapkan hati, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Terlebih dari di tahun yang baru
sudah menolong kami, Engkau sudah menolong kami, dan Engkau akan menolong kami lagi ke depan. Tidak ada tahun-tahun yang rahasia bagi kami. Semuanya jelas bahwa Allah yang sudah menolong kami di tahun ini, Allah yang sama itu akan menolong kami di tahun depan. Itulah sebabnya kami memasuki tahun depan dengan keyakinan yang kokoh bahwa Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah. Kami menikmati hadirat-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami telah menyapa Engkau dengan puji-pujian, dengan doa kami dan penyembahan kami. Ini waktu-Mu Tuhan. Engkau menyapa kami dengan kebenaran firman Tuhan dengan jelas dan tegas. Itulah sebabnya diamkan segala suara-suara dalam hati kami, pikiran kami yang mengembara. Kami ikat semua dalam nama Yesus. Tidak boleh ada kuasa yang bukan dari Tuhan dan Tuhan yang mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan ini. Hanya suara Tuhan yang boleh dengan jelas dan tegas terdengar. Berfirman kepada kami Tuhan, karena kami sudah siap mendengar. Semua yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Amin. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Tanpa terasa kita sampai di minggu terakhir tahun ini ya. Terasa juga sih. Ya, baik, kita akan mendengarkan satu firman Tuhan. Ya, saya pilih 1 Yohanes 1 ayatnya yang keempat sampai 21. Kita baca bergantian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal daripada Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Silakan. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah yang dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah yang telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Enggak mau ya. Ya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Dia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah dusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kita bersama-sama, dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga mengasihi saudara-saudaranya. Amin. Puji Tuhan. Dalam 1 Korintus pasalnya yang
13 ayat 13 ya. Di tengah-tengah perdebatan di Jemaat Korintus siapa yang lebih hebat, saya dari golongan ini, dari golongan ini, Rasul Paulus memberikan nasihat ya, bahwa ada 3 hal yang penting di dalam iman Kristen ini adalah iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar adalah kasih. Kenapa kasih yang terbesar? Ya, kenapa kasih yang terbesar? Bapak Ibu, iman dan pengharapan hanya dibutuhkan di dunia. Ya, tapi kasih itu kekal. Ya. Setelah kita masuk surga atau neraka nanti sudah nggak ada iman dan pengharapan karena sudah genap semua di sana. Ya, jadi sedangkan karunia itu tools ya, alat untuk melayani. Puji Tuhan, Tuhan memberikan kelengkapan yang begitu luar biasa. Dan pada hari ini saya ingin menyampaikan satu tema, kasih Allah nyata. Ya, banyak orang berpikir bahwa kasih Allah itu abstrak, ya, tidak nyata. Ya. Allah Maha Kasih, terpujilah Allah Maha Kasih, Maha semua. Tapi dia tidak bisa membuktikan apa itu kasih Allah itu. Ya, karena itu kita akan lihat bagian pertama, apa kasih Allah itu dalam kehidupan kita. Ya, di sini dikatakan apa? Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus Anak yang tunggal dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Namun sebelumnya saya ingin berbagi dulu apa itu kasih. Mari kita baca ayat 9. Ayat 9. Apa itu kasih? Saya tidak tayangkan dulu. Apa itu kasih? Coba. Ayat 9 ada yang ayat 10. Ayat 10, kasih itu apa? Supaya kita tahu kasih Allah itu nyata, enggak abstrak, enggak satu konsepsional. Ya. Apa kasih? Inilah kasih itu lah. Jelas sekali itu jawabannya. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 9, ayat 10. Apa kasih itu? Iya, itulah kasih. Kasih itu adalah Natal. Natal itu adalah kasih. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus Anaknya yang tunggal. Siapa? Yesus. Dan itu kita alami tiap tahun. Ya, jelas sekali. Dan saya mau uraikan itu dalam 3 hal ini. Ya. Yang pertama adalah kasih Allah di tengah-tengah kita. Itu ayat yang ke-9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Ya. Di tengah-tengah kita. Ketika gembala menjaga di padang, tiba-tiba sinar terang dan bukan nabi yang datang tapi malaikat. Setelah 400 tahun tidak ada nubuatan, tidak ada suara nabi, malam hari itu malaikat langsung datang dan dia menyampaikan satu berita, apa? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Itu ini, ya. Berita Injil, ya. Berita Injil. Kasih Allah di tengah-tengah kita dikabarkan oleh malaikat. Ya. Tapi ini masih hak semua orang. Artinya kasih Allah di tengah-tengah kita. Yesus Kristus di tengah-tengah kita. Itulah Natal. Ya. Yang ditawarkan kepada semua orang. Ya. Yang ditawarkan kepada semua orang. Karena dikatakan Allah telah mengutus Anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ya, kenapa? Kenapa kita dikatakan supaya hidup? Karena kita semua mati, Bapak. Ya, sejak Hawa jatuh ke dalam dosa,
keturunannya itu mati. Siapa ini anak-anaknya Pak Pendeta ini? Kevin. Kevin. Pernah papanya ajarin bohong nggak? Enggak diajarin, dia tahu nanti. Karena hakikat kita berdosa. Enggak usah diajarin cara berbohong yang baik, dia tahu nanti. Iya. Saya kaget ketika anak saya ngambil sesuatu dari tukang sayur. Enggak diajarin. Ya. Enggak diajarin. Tapi diambil aja karena hakikat dia dosa. Ya. Itulah sebabnya kita perlu dihidupkan. Ya. Dan nubuatan mesianik itu bukan baru saja zamannya saya, bukan. Dari kejadian sejak manusia jatuh ke dalam dosa, ya, namanya Proto Evangelion, Kejadian 3 ayat 15, bahwa keturunan perempuan ini akan menemukan kepala dan kepala iblis ini, dan keturunan iblis akan menemukan tumitnya. Ini bukan cuma perempuan, tapi ini perawan, Bapak Ibu. Iya. Jadi kalau bukan perawan itu bukan Mesias. Yang dilahirkan oleh perawan itulah Mesias. Ya, saya diberkati dengan Ustaz siapa nih? Daslatif yang mengatakan, ada enggak perempuan hamil tanpa berhubungan, dia bilang. Bingung orang. Ada ternyata di dunia, yaitu Siti Maria yang melahirkan Isa Al-Masih. Ya. Luar biasa. Dan dia katakan ini untuk semua, bukan cuma untuk orang Kristen. Konsep itu sangat jelas di dalam Alkitab, bahkan Al-Quran, bahwa Isa itu lahir untuk semua. Kamu tidak sempurna imanmu kalau tidak percaya kepada Isa bin Siti Maria atau bin Yusuf. Ya. Jadi berita ini untuk semua. Ya. Berita ini untuk semua. Yang terakhir saya lihat Ustadz yang Krigo itu, ya, Habib yang Krigo, dia hadir di Mawassalam, dan dia lengkap nyatakan dengan ayat-ayatnya di Al-Quran. Itulah sebabnya mau hadir di Mawassalam menikmati Natal itu. Ya syukur-syukur. Ya. Karena iman Kristen bukan masalah agama, Bapak Ibu. Ya, jangan salah. Orang bisa pakai agamanya yang lama, tapi dia mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita tidak bisa menghakimi dia masuk neraka atau surga. Karena yang menyelamatkan adalah barang siapa lidahnya mengaku dan imannya percaya. Ya, Roma 10 ayat yang ke-9. Ini bagian pertama. Lalu bagian kedua apa? Ya. Oh ya, saya mau kupas dulu ini. Orang-orang yang ada di sekitar kelahiran Yesus pada waktu itu dari Matius pasal 2. Ya, orang-orang yang ada di sekitar kelahiran Yesus, yaitu pertama adalah orang Majus. Ya. Ini orang Majus dari timur. Ngapain sih orang Majus repot-repot dari timur sana, perjalanan mereka jauh loh. Pak Pendeta waktu lalu sampaikan orang Majus berapa kilo Pak? 7.000 4.000 kilometer. 4.000 kilometer. Jalan kaki, Pak, pasti mampir-mampir juga. Ya, bukan satu. Jadi mereka beda dengan gembala. Gembala malam hari itu langsung datang ke kandang domba, tetapi mereka datang ke rumahnya Yesus ketika Yesus sudah anak-anak, bukan lagi baby. Ya, jadi kedatangan salah kalau drama kita menceritakan orang Majus ketemu di kandang sama gembala itu salah. Gembala ketemunya di kandang. Mari kita pergi ke Bethlehem karena sensasi berita di padang domba dengan di kandang beda, Bapak Ibu. Ya. Di kandang mereka dengan matanya sendiri melihat, dan dia ceritakan kepada Maria
Ini tadi berita dari malaikat. Ada seorang anak di dalam kain lampin dan di palungan. Ini berarti Mesias. Ya, karena kalau dia temukan bayi yang tidak di dalam kain lampin dan di palungan, ini bukan Mesias. Ya, pasti. Karena jelas sekali identifikasinya disampaikan oleh malaikat dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Ya, lahir dari perawan dalam kain lampin, kain lap gitu ya, dan di palungan dan di kota Daud. Ya, kota Daud, Bethlehem, rumah roti. Ya, jelas sekali identifikasinya, centang-centang Mesias. Itulah sebabnya mereka sukacita. Dikatakan firman Tuhan ayat 20, mereka pulang dengan sukacita dan sambil memuji-puji Tuhan. Banyak orang percaya tidak mampu bersukacita sambil memuji-puji Tuhan karena belum berjumpa dengan Mesias. Baru dengar. Saya tidak tahu umur Bapak Ibu berapa sekarang. Tapi kalau dari kita lahir dari Kristen dan merayakan Natal setiap tahun, maka kalau saya sudah 59 kali dengar berita Natal. Ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Tapi pertanyaannya, apa responmu lakukan? Ya. Apa responmu? Kalau diam aja, wah. Ya. Tapi mari kita pergi ke Bethlehem untuk apa? Untuk bertemu bayi itu. Itu yang paling penting, Bapak Ibu. Ya. Jangan izin itu hanya tiap tahun Injil kita tidak mengalami perjumpaan dengan Yesus. Perhatikan orang Majus. Ya, orang Majus yang dari jauh macet lagi ya. Oh, ya. Orang Majus yang dari timur ya. Ini orang Majus yang dari timur. Mereka datang dengan jelas mereka akan ini orang Majus dari timur. Bertanya-tanya, dia bertanya-tanya mampir ke istananya Herodes ini. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Kalau seorang raja ditanyai raja, kaget nggak? Ya, kaget. Ini ancaman baru bagi dia. Ada seorang raja baru yang baru lahir. Sehingga orang Majus katakan jelas sekali tujuannya, kami datang untuk menyembah dia. Kami datang untuk menyembah dan mempersembahkan sesuatu kepada dia. Lalu bagaimana Herodes? Ya. Herodes ya. Responnya bagaimana? Herodes katanya dia terkejut. Ya. Ada orang Kristen begini yang terkejut setiap tahun bahwa dia Kristen dan puasa pohon Natal buat kue, dia baru tahu akhir tahun bahwa dia Kristen. Dan orang-orang ini adalah penyembah palsu. Sama seperti Herodes. Kasih tahu ya, kalau kamu dapat bayi itu, aku juga mau menyembahnya, kata yang Herodes. Tapi benar enggak? Dia membinasakan Yesus. Itu nyata sekali. Dengan kematian anak di bawah 2 tahun, ya, di bawah 2 tahun. Jadi ada Kristen jenis Herodes ini, penyembah palsu. Lalu yang ketiga adalah imam kepala dan ahli Taurat. Orang-orang yang tahu dengan pasti di mana dia akan dilahirkan, kapan dia akan dilahirkan, ya. Tapi acuh tak acuh terhadap kedatangan dia. Nah, inilah sikap-sikap yang ada di sekitar kita. Ya. Sikap-sikap yang ada di sekitar kita. Sangat jelas dia katakan, di Bethlehem di tanah Yudea. Orang imam-imam ahli Taurat ini sudah hafal mati kalau Taurat begini. Ya. Dia kasih tahu waktu Herodes tanya. Dikasih tahu dengan rinci sekali. Ya. Sampai nubuatannya dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau
sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka, ya. Jadi sampai nubuatannya dia tahu kata-katanya semua, tapi acuh tidak menyambut kedatangan Kristus. Karena bagi saya merayakan kelahiran Al-Masih atau Natal itu bukan kewajiban bagi saudara kita umat Nasrani, melainkan kewajiban semua umat manusia, sebab Habibah Allah di bumi diutus untuk segenap manusia sebagai rahmat bagi alam semesta. Dan dalam kitab di Al-Quran juga dikatakan tentang kelahiran Al-Masih, di mana Allah meminta supaya membedakan. Itu dalam Quran Al-Imran 45. Itu dikatakan situ, wahai Maryam, sungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan, tentang sebuah kalimat darinya, namanya Al-Masih putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang dikatakan kepada Allah. Dari sini kita ini perlu membuka diri sekarang. Jangan kita Ya, ya. Itu ringkasan panjang ini. Dia mengutip beberapa ayat Al-Quran bahwa Yesus datang untuk semua orang. Yesus ada di antara kita, di tengah-tengah kita. Tapi itu belum cukup. Kita harus masuk dalam langkah kedua, yaitu kasih Allah nyata di dalam kita. Tadi di tengah-tengah, sekarang harus di dalam. Ya. Ayatnya yang ke-15. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Ya. Jelas sekali. Barang siapa mengaku. Kalau Roma 10 ayat 9, ya, mengaku dengan mulutnya, percaya dengan hatinya, dia akan diselamatkan. Ya. Allah terus ingin menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita dengan cara ini, Bapak Ibu. Ada orang-orang yang percaya kepada Yesus, dan orang-orang yang percaya kepada Yesus itu berikutnya akan melanjutkan kasih Allah yang nyata itu. Kasih Allah ini tidak konsepsional, tidak abstrak, bukan omdo gitu ya, omong doang. Nyata, ada Yesus, ya, ada wujudnya kasih-Nya. Nggak ngomong doang, ya. Jadi nyata, ya. Kasih Allah nyata di dalam kita. Ini yang pertanyaan yang kedua tadi. Seharusnya bisa aja orang Majus dengan berita itu tanpa ke kandang, tapi mereka ingin mengalami, dan itu memang melambangkan tentang orang-orang yang di luar Yahudi, ya. Makanya mereka membawa persembahan emas, kemenyan, dan mur, yang akhirnya para teolog berkesimpulan 3 orang Majus. Padahal bisa jadi 2, bisa jadi 4, lebih boleh, tapi persembahannya tetap 3. Ya. Emas itu untuk raja, kemenyan, imam, mur, nabi. 3 jabatan itu yang ada pada Yesus semuanya. Ya, sehingga persembahan yang diberikan orang-orang Majus itu adalah mengandung arti semuanya. Ya, sementara gembala-gembala, ya, di Padang, ya, langsung menyaksikan hari pertama itu. Jadi malam Natal itulah mereka datang. Ya, tidak lama-lama. Alkitab mencatat cepat-cepat mereka cepat-cepat pergi ke kandang itu dan mendapati orang tua perawan Maria ini, dan Yesus sedang terbaring. Sama sekali ada satu kebiasaan Maria, dia menyimpan semuanya itu di dalam hatinya. Ini kebiasaan Maria. Umur 12 tahun Yesus juga dia menyimpan itu dalam hatinya. Sebetulnya Maria dan Elizabeth ini dua-duanya mengalami mujizat. Ya, Elizabeth tidak mungkin punya anak, tapi punya anak, Yohanes Pembaptis. Maria juga tidak mungkin punya anak, tapi punya anak. Tapi beda Elizabeth dengan Maria. Psikologinya beda kan? Orang memang pengen punya anak, Tuhan kasih anak yang mengucap syukur luar biasa. Tapi Maria ini aib yang luar biasa. Ya. Tidak mungkin punya anak, tiba-tiba Tuhan kasih anak. Makanya Maria bilang, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku sesuai dengan firman-Mu.
Ya. Karena apa? Karena malaikat sudah bilang. Ya. Sepupumu juga mengandung. Ya. Beda 6 bulan Yesus sama Yohanes Pembaptis. Ya. Artinya dua-dua sedang mengalami mujizat Tuhan. Itulah sebabnya Maria